Lu lagi pada ngapain pas tahun 98? Ada yang lagi lihat dan nonton kerusuhan? Atau lu malah ikut ngejarah? Atau jangan-jangan lu belum lahir? Menurut gua, tahun 98 ini penting banget buat dunia musik. Situasi politik juga mempengaruhi genre dan pandangan orang tentang musik. Pas 97 juga sebenarnya lanskap musik dan politik itu udah mulai ada benturan. Kalau yang paling fenomenal, ada album Metal Clinic 1 di tahun 97 dan Metal Clinic 2 di tahun 98. Jadi, di episode kali ini, gue bakal ngomongin Iceberg, album-album atau single yang rilis tahun 98. Kayak Iceberg alias Gunung Es, kita bakal ngomongin lagu-lagu dari permukaan sampai ke dasar gunung es. Bagian pertama, ada puncak gunung es alias the tip of the iceberg atau permukaan. Di bagian ini, kita ngomongin lagu-lagu yang terkenal banget. Lagu-lagu ini gue ambil dari chart MTV Ampuh di tahun 98. Karena masuk chart MTV, menurut gue berarti itu lagu-lagu yang didengerin oleh banyak orang. Dan MTV adalah saluran musik paling populer saat itu. Bagian kedua ada di bawah permukaan gunung es. Di bagian ini, kita akan ngomongin lagu-lagu yang tenar tapi nggak masuk chart MTV. Di sini bercokol band-band dari yang mainstream sampai yang mungkin jatuhnya alternatif kali ya. Bagian ketiga, kita akan ngomongin soal dasar gunung es. Nah, di bagian ini bener-bener lu akan nemu band-band yang diomongin aja kagak. Tapi karya mereka super penting. Media biasanya sebut ini pakai istilah underground atau apalah. Gue sendiri rada gak percaya sama kategori-kategori kayak gitu. Pertama, Cindy Senora, album Aku Cinta Rupiah dan Krismon. Dua-duanya dari Cindy Senora. Dua album ini respon kejadian penting krisis moneter. Album pertama, Aku Cinta Rupiah. Aku cinta rupiah, biarpun dolar di mana-mana. Album Aku Cinta Rupiah ini keluar bulan Januari pas kampanye Gerakan Cinta Rupiah bikinan Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut. Sedangkan album keduanya, Krismon, keluar di bulan Oktober di tahun yang sama. Buset, setahun dua album. Mana dua-duanya album politis. Radiohead mah minder ini kalau tahu. Yang kedua, P Project, album jilid 4. Hits di album ini, lagunya lagu bola. Lagu ini ngerekam era dimana kekacauan dan kegembiraan bergabung menjadi satu. Kalau didengerin sih sepele banget ya. Lagu parodi Ricky Martin, kocak dan ya udah gitu. Nggak kayak lagu-lagu Ian Fals yang protes secara lantang. Tapi lagu ini menurut gue bukan cermin gimana Indonesia saat itu. Selain orang Indonesia gila sepak bola, juga keadaan sosial saat itu lagi gila-gilanya. Lagu ini ngomongin korban-korban PHK, ngomongin bank-bank yang dilikuidasi, ngomongin kekacauan, dan mengkritik betapa nggak becusnya sepak bola lokal. Meskipun diciptain tahun 98, liriknya masih sangat relevan kayaknya dengan keadaan sepak bola saat ini. Sampai saat ini, kita nggak juga masuk Piala Dunia. Iya nggak sih? Soalnya gue nggak nonton bola. Selain itu, album ini juga ngomongin kebakaran hutan, polusi, orangutan, reformasi, dan krisis moneter. Jadi, walaupun kesannya bercanda, sebenarnya album ini serius banget. Gue inget banget tuh, di hari-hari itu, orang pada numpang nonton TV. Sebelum pertandingan dimulai, ada lagu paling ngetop banget. Go, 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 ale, ale, ale. Yang ketiga, ada Alderisma dengan judul album Aku Tak Biasa. Hits di album ini jelas Aku Tak Biasa. Lagu Alderisma ini dirilis tahun 98. Kemudian sempat didaur ulang tahun 2010 sama Syahrini dan Manda. Lagu Aku Tak Biasa itu cerita tentang seseorang yang ditinggal pasangannya, mengakhiri cintanya dengan sang kekasih. Tapi ternyata dia nggak mampu melakukan itu karena udah biasa berdua. Dia nggak biasa kalau nggak ada di sisi kekasihnya, kalau nggak dengar suaranya, kalau nggak memeluknya, dan bahkan nggak biasa kalau nggak tidur tanpa belayannya. Ini juga lagu politis nih, penanda zaman. Lu bayangin, di tahun itu setelah 32 tahun akhirnya kita ganti presiden. Pendukung Soeharto pasti nggak biasa kalau nggak denger suara Harto lagi. Mungkin nggak bisa tidur sampai nyenyak juga.
Buktinya sampai hari ini masih banyak yang kangen di represi. Yang keempat, Gigi, album Kilas Balik. Ini album kelimanya Gigi. Isi lagunya kebanyakan sesuai dengan nama albumnya, Kilas Balik. Liriknya banyak ngomongin tentang orang yang lagi retrospeksi alias merenung. Ada lagu Dos Des Argan, Kemarin, 12K yang liriknya unik itu loh. Kuku kaki kakak kakek kaku, kuku kaki kaki kakek kaku. Hits dari album ini tuh Terbang, Kaulah yang tinggikan aku. Bass lainnya tuh enak banget. Sama melodi total teong 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 sebelum masuk elektronik. Progresi chord Bujana emang gitu, santai dan menghanyutkan. Nyerempet ke psychedelic, tapi nggak juga, malah lebih ke ngawang. Ya cocok lah sama judul lagunya. Selanjutnya, MA. Judul albumnya Terbuka. Hits album ini adalah Inikah Cinta. Dan cuman itu lagu yang gue tahu. Ini kan namanya cinta. Buat gue yang masih bocil di Ciputat, saat itu lagu-lagu R&B kayak gitu, itu kayak jauh banget. Itu identik sama lagu-lagunya orang kaya. Jadi, gue gak terlalu nyimak. Jadi maaf ya. Tapi, buat bocil yang gak ngeh sama lagu-lagu R&B kayak gue tahu lagu ini. Karena emang segitu populernya Inikah Cinta. Waktu itu kayaknya tuh fresh banget. Jadi, walaupun Krisdayanti lagi naik daun dengan menghitung hari, lagu ini tetap bisa melesat tinggi. Gak cuman itu, video klip Inikah Cinta malah dapat penghargaan koreografi terbaik di ajang video musik Indonesia. Saking hebohnya ini lagu, Sheila Majid ngerilis ulang lagu ini dalam album Cinta Kita yang dirilis pada tahun 2004 lewat label Warner. Jadi saat itu, kantor perusahaan rekaman BMG Musik Indonesia di daerah Mangga 2 dibakar massa pas kerusuhan. Banyak materi album dan ribuan poster hangus, tapi beruntung master album terbuka disimpan di kantor Musika. Selanjutnya, Krisdayanti album Sayang. Sebelum gue bahas hits di lagu ini, gue punya tebak-tebakan. Penyanyi apa yang gak pernah ngebut? Melly Go Slow. Lagu hits di album Krisdayanti yang ini adalah Menghitung Hari. Ini adalah lagu ciptaan Melly Go Slow. Lewat album ini, Krisdayanti sukses banget. Dia dapat penghargaan keren kayak jadi Most Wanted Female Artist dan Most Wanted Indonesian Video di MTV Video Music Award. Tapi pernah ada cerita nih, bukan skandal sih, tapi seru juga. Di tahun 98, semua orang ngira Krisdayanti bakal nyabet artis solo wanita pop terbaik di Anugerah Musik Indonesia. Tapi yang menang malah Alda Risma, penyanyi pendatang baru yang usianya masih 16 tahun. Ngegas banget dia dan ngalahin Krisdayanti dengan lagu Aku Tak Biasa. Kemenangan Alda ini bikin geger sampai ada desas-desus kalau panitianya ada yang terima suap. Selanjutnya, Kahitna album Sampai Nanti. Album Sampai Nanti ini merupakan album ketiga yang dikeluarkan oleh Kahitna di tahun 98. Nah, album ini masih bener-bener pakai resep yang sama kayak sebelumnya. Ada juga lagu yang berbau etnik kayak Di Rantau, ada lagu pop ala Yovie Widianto, pokoknya Yovie banget. Nah, yang menarik, di album ini mereka juga nge-remake lagu lawas ciptaan Yovie Widianto, yaitu Biarkanlah, yang dulu dinyanyiin sama Nia Zulkarnain. Yang paling melekat di hati pendengar ialah lagu Sampai Nanti dan Setahun Kemarin. Selanjutnya Reza Artamevia album Keajaiban. Nah, sebenarnya album ini keluar tahun 97, tapi hitsnya satu yang tak bisa lepas melejit gila di tahun 98. Jadi, tetap gue masukin di sini karena album ini penting buat karir Reza ke depannya. Album Keajaiban merupakan album perdana Reza Artamevia. Nah, di album ini si Ahmad Dhani jadi produser dan dia yang bikin semua lagunya. Hampir semua lagu di album ini hit semua. Lagu andalannya Pertama Ku Rasakan Getaran dan Satu Yang Tak Bisa Lepas, Percayalah. Reza juga gak ketinggalan nge-remake lagu lama milik Vina Panduwinata berjudul Dia. Nah, di lagu itu Reza sukses banget menghidupi lagu itu. Lagu yang jadi nama album ini, Keajaiban, ada di track nomor 4. Lagu ini kental banget dengan nuansa R&B. Kayaknya bisa dibilang ada sentuhan R&B soul yang ngingetin kita pada lagu Secret Garden dari Quincy Jones. Dengerin lagu Keajaiban itu suasananya romantis yang kental banget sih. Ya, gaya R&B dan R&B soul di tahun 90-an emang lagi ngetren banget.
Selanjutnya Stinky, album Jangan Tutup Dirimu alias JTD. JTD itu merupakan singkatan dari Jangan Tutup Dirimu, kayak SBY, JK, JKW, PMR. Orang Indonesia kenapa suka banget singkat-singkat gitu ya, kayak Tentara. Sebelum menjadi komedian, Andre Taulany ada di band ini ngebawain lagu-lagu soft rock gitulah. Nah, JTD itu album musik kedua keluaran 98. Isinya ada 10 lagu, yang paling hits tentu saja yang tadi gue nyanyiin, Jangan Tutup Dirimu dan Cinta Suci. Kalau kata gue mah, album ini ya biasa aja. Bener-bener ketebak gitu, nggak ada kejutannya. Tapi itu kan menurut gue. Nah, menurut pasar beda lagi. Album ini malah sukses banget, sampai-sampai dapat triple platinum. Selanjutnya, Slank, Mata Hati Reformasi. Album ini dirilis Slank pada tanggal 17 Agustus 98, beberapa bulan setelah Orde Baru tumbang. Album ini merupakan perpaduan yang mantap antara musik dan pesan sosial politik yang khas anak muda ngeyel gitulah. Kalau soal tema politik, sebelumnya Slank udah ngusung tema yang mirip-mirip gitulah. Judul lagunya Hebung yang ada di album Generasi Biru 4 tahun sebelumnya. Tapi setelah Orde tumbang, Slank jadi makin berani buat teriakin pesan mereka. Kualitas album ini emang oke, meskipun cara musikalitas masih kedengeran ciri khas Slank Formasi 13. Ini bakal ngingetin lu kayak lagu Kupu-Kupu Liar di album Lagi Sedih, dan irama yang mengingatkan kita sama Bali Bagus dalam lagu Hujan di album 7. Kalau menurut gua, album Mata Hati Reformasi jadi pondasi penting buat evolusi Slank. Seenggaknya nunjukin kalau Formasi 14 siap bereksperimen. Dalam album ini, gitar Abdi dan Rido ngedominasi, sementara bass dari Ivanka tampil dengan karakter suara yang nendang dan tebal. Cuman ya, kalau menurut gua, jumlah lagunya kebanyakan, 16 lagu cuy. Ini yang bikin lagu kadang terasa jadi nggak fokus. Selanjutnya, Mayang Sari, album Tiada Lagi. Abis sukses dengan beberapa album di label Musika Studio, Mayang Sari putusin balik lagi ke label lamanya, Blackbot. Meskipun ada perubahan label, musiknya tetap di jalur pop yang udah dia geber sejak album Rasa Cintaku. Di album ini, Mayang Sari bekerjasama dengan komposer terkenal kayak Anang Hermansyah, Cecep AS, Dadang S. Manaf, dan Ririn S. Tapi, lagu andalannya di album ini dikerjakan sama Kohar Kahler. Fun fact, sebenarnya lagu Tiada Lagi udah ada waktu Mayang masih di kontrak Musika. Cuman, waktu itu nggak lolos seleksi di Musika. Tapi Mayang kayaknya suka banget sama lagu itu. Sampai pas dia punya kesempatan buat produserin album sendiri, lagu ini akhirnya direkam dan bahkan jadi single pertama. Keputusan Mayang ini penting banget sih, soalnya waktu itu Tiada Lagi dirilis, dia berhasil bikin hits gede yang langsung jadi ciri khas dia. Berkat lagu ini, nama Mayang makin melekat di dunia penyanyi pop wanita terkemuka saat itu. Bahkan lagu ini juga sampai di remake sama Ami Search dan Judika. Tapi tetap aja nggak bisa ngalahin kesuksesan Mayang. Segitu dulu ya, udah capek banget ya gue. Nah, di episode selanjutnya kita bakal explore lebih dalam lagu-lagu yang ada di bawah permukaan gunung es di tahun 98. Gue yakin lah, lu semua tahu lagu-lagu yang di atas, malah kayaknya lebih tahu daripada gue. Nah, kalau lu pada punya masukan atau ide buat episode selanjutnya, boleh lo komen aja ya, insya Allah gue masukin.